Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengawasan rahimani wa rahmatullah ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah. Nyuwun pangapunten saderengipun menika saking panitia nyuwun supados pengawasan ngagem basa Indonesia mekaten nggih. Amargi wonten jamaah ingkang kirang saged nampi ngagem basa Jawa. Pramila pilih wonten ing sonten menika insyaallah pengawasan badhe kaaturaken ngagem basa Indonesia. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di tempat ini untuk bersama melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam thalabul ilmi dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Jamaah kajian rahimani wa rahmatullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan bersama mengkaji tentang salah satu adab yang penting bagi kita, dan ini berkaitan dengan keseharian kita, tiap hari kita lakukan, yaitu adab tu'am, adab makan. Tentunya kita tiap hari kita makan, bahkan tidak cuma sekali, 2 kali atau 3 kali, bahkan ada yang lebih ya. Dan di dalam agama kita telah diajarkan bagaimana adab-adab dalam makan. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu at-tasmiyatu fi awwalihi. Yang pertama yaitu tasmiyah, membaca bismillah fi awwali, di awal makan, pada awal makan atau sebelum makan. Dan sebelum makan disyariatkan untuk membaca bismillah. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku masih kecil, diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar bin Abi Salamah ini putranya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Nah, kemudian tak lama kemudian Abu Salamah istrinya ini dinikahi oleh Nabi. Maka semenjak itu putranya itu Umar tinggal bersama Nabi, diasuh oleh Nabi. Nah,
Umar bin Abi Salamah mengatakan, wa kanat yadi tatishu fi saffah. Dulu tanganku ini berpindah-pindah di nampan. Maksudnya ketika makan bersama Rasulullah SAW dalam satu nampan. Kemudian Umar bin Abi Salamah yang tatkala itu masih kecil, tangannya pindah-pindah dalam mengambil makanan. Kadang dari yang dekat, kadang yang jauh, kadang yang tengah. Faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya bulan, wahai bocah, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyamini, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat darimu. Famazalat tilka nikmati ba'du, maka demikianlah cara makanku setelahnya. Jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah yang tatkala itu masih kecil. Nabi mengajarkan tentang adab makan. Nah, di antara yang diajarkan oleh Nabi yaitu samillah, bacalah bismillah. Jadi dimulai dengan membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kenapa kok kita itu diajarkan oleh Nabi untuk membaca bismillah? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alasannya kenapa kok kita harus membaca bismillah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha 'inda dukhulihi, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk, wa 'inda ta'amihi, dan ketika makan, qala syaitan, maka setan mengatakan, la mabita lakum wala asya, kalian tidak mendapatkan tempat nginap dan tidak mendapatkan makan malam. Jadi ketika seorang hendak masuk ke dalam rumahnya membaca bismillah, kemudian ketika hendak makan membaca bismillah, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, kalian gak dapat tempat nginap, kalian gak dapat makan malam. Nah, fa'idha dakhala, apabila dia masuk, walam yadkurillah inda dukhulihi, dan dia tidak menyebut nama Allah ketika masuk, qala syaitan, maka syaitan mengatakan, adrakumul mabit, kalian mendapatkan tempat nginap, bisa nunut nginap, nunut nginap di tempat tersebut, di rumah tersebut. Fa'idha lam yadkurillah inda ta'amihi, dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, qala, maka setan mengatakan, adrakumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat nginap dan makan malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita makan kok tidak membaca bismillah, maka setan ikut makan bersama kita. Nah, setan ikut makan bersama kita. Nah, biar setan tidak ikut makan bersama kita, maka seharusnya kita membaca bismillah sebelum makan. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya. Nah, tadi adab yang pertama membaca bismillah. Nah, yang kedua, fa'idhan nasya ayyusammiha fi awwalil akli falyakun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan jika lupa membaca bismillah sebelum makan, maka hendaknya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi maksudnya ketika awal ini lupa karena sudah lapar, kesusu ya, langsung disantap
lupa membaca bismillah. Ingat ketika sudah di tengah-tengah atau bahkan di akhir. Nah, maka hendaknya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau dalam riwayat yang lain disebutkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, jadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka hendaknya dia membaca bismillah. Jadi awal sebelum makan. Fa inna siya fi awwalihi, kalau dia lupa membaca bismillah di awal makannya, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Aisyah, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'aman fi sittatin min ashabihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan makanan bersama 6 orang dari sahabatnya. Nah, faja'a Arabiyyun, kemudian datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui, orang Arab yang tinggal di pedalaman. Fa'akalahu bi luqmatain, maka kemudian dia makan hanya dengan 2 suapan. Makanan yang untuk 6 orang, tapi dimakan hanya dengan 2 suapan. Nah, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, ama innahu law sama lakafaku. Nah, sesungguhnya dia ini kalau sebelum makan ini membaca bismillah, maka makanan ini akan cukup bagi kalian. Maka makanan ini akan cukup bagi kalian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya membaca bismillah itu menjadikan makanan kita menjadi makanan yang barokah. Menjadi makanan yang barokah, sehingga meskipun sedikit cukup untuk orang banyak. Tapi sebaliknya, kalau makanan tersebut tidak ketika makan tidak membaca bismillah terlebih dahulu, maka menjadikan hilang barokahnya. Sehingga dalam hadis disebutkan yang harusnya cukup untuk 6 orang hanya cukup untuk 1 orang, itu pun hanya 2 suapan. Kali tempohan ya. Ini menunjukkan apa? Itu tadi disyariatkan untuk baca bismillah. Karena kalau tidak membaca bismillah, maka menyebabkan hilangnya barokah. Nah, dan tadi kalau seandainya di awal lupa, maka kita baca ketika kita ingat. Nah, ketika kita ingat. Karena dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwasanya ketika seorang tidak membaca bismillah, maka setan ikut makan. Nah, tetapi kalau kemudian dia ingat dan baca doa ini, bismillah fi awwali wa akhiri, maka kemudian setan pun memutahkan makanan yang telah dia makan. Nah, baik, kemudian adab yang berikutnya yaitu al-aklu bil yamin. Dan yang berikutnya yaitu makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Nah, kita masih mendapatkan ada di antara saudara-saudara kita yang makan dengan tangan kiri. Wonten napa mboten? Wonten ya. Kata makan dengan tangan kiri. Santai saja ya, makannya dengan tangan kiri. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah yang tadi sudah kita sampaikan, Nabi mengatakan apa? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah Nabi. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. Nah, Nabi mengatakan idza akala ahadukum falyakul biyamini.
Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Fa idza syariba, dan apabila dia minum, falyashrab biyamini, hendaknya dia minum dengan tangan kanan. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nah, maka kalau kita makan minum dengan tangan kiri, itu sama dengan syaitan. Ya. Kita kersong betul menawi sami kalian syaitan. Betul. Ya. Oleh karena itu ya, kita biasakan makan dengan tangan kanan. Nah, dan dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada seorang yang makan dengan tangan kiri. Maka kemudian Nabi merintahkan, kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Ya, demikianlah Nabi ketika melihat ada seorang yang melakukan sesuatu yang kurang pas, Nabi tidak tinggal diam, tapi Nabi menegur, meluruskan. Kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Maka orang tadi mengatakan, la astati, aku nggak bisa, aku tidak bisa, karena kesombongannya. Nah, dia menolak nasihat Nabi SAW, tidak menerima apa yang diajar oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, lastata'ta, lastata'ta, kalau demikian kamu nggak akan mampu menggunakan tangan kanan. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidak ada yang menghalangi dia kecuali karena al-kibr, yaitu kesombongan. Maka kemudian perawi hadis ini yang mengatakan, fama rafa'a ila fihi, fama rafa'aha ila fihi, maka kemudian orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya ke arah mulutnya. Ya, karena apa? Karena kesombongannya, dia menolak nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib ya, kalau kita menerima nasihat dan nasihatnya benar, itu wajib kita terima. Ya, jangan kemudian kita sombong, ya, karena di antara bentuk sombong yaitu apa? Menolak kebenaran, menolak nasihat yang disampaikan kepada kita. Ini adalah kesombongan dan itu menyebabkan seorang tidak masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Orang yang di dalam hatinya ada satu biji sawi kesombongan. Ya, kesombongan yang sangat kecil, sebesar satu biji sawi. Kemudian Nabi mengatakan apa yang dimaksud kesombongan tersebut yang menyebabkan seorang tidak masuk surga. Nabi mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, kesombongan, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, ini kesombongan. Menyebabkan apa? Menyebabkan seorang tidak masuk dalam surga. Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita dan nasihatnya benar, apa yang disampaikan itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, maka kita seyogyanya kita terima, jangan kita menolaknya. Nah, baik, kemudian di antara adab makan yang lainnya yaitu al-aqlu minal janib allati yali, yaitu makan dari yang terdekat dengannya, makan dari yang terdekat dengannya. Jadi kalau di hadapan kita ada makanan dan makanannya itu satu jenis ya, nah, maka yang kita ambil adalah yang paling dekat dengan kita. Gak boleh kok melihat buah sen kono lebih gede. Nah, kemudian apa kita ambil yang ada di depannya orangnya.
Nah, yang seperti itu tidak sepatutnya kita lakukan. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah yang tadi sudah kita sampaikan, ya, ketika Umar bin Abi Salamah ngambil makanan, pindah-pindah, kadang yang dekat, kadang tengah, kadang pojok sana, kadang pojok sini. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Ya qulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Jadi ada 3 yang disampaikan Nabi, ya. Samillah, baca bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalika, dan makanlah dengan apa yang terdekat darimu. Yang ketiga apa? Makan dari apa yang terdekat darimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makanan yang paling dekat dengan kita. Ini apabila makanannya hanya satu jenis. Adapun kalau seandainya makanannya banyak, bermacam-macam, kok kebetulan yang ada di hadapan kita yang tidak kita sukai atau bahkan menjadi pantangan, kolesterolnya dhuwur diadepi gorengan. Nah, akhirnya apa? Tidak mau makan. Kemudian di tempat yang agak jauh ada makanan jenis lain, misalkan buah-buahan. Nah, kemudian dia ingin ngambil buah-buahan meskipun tempatnya tidak di dekatnya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, jika jenis makanannya bermacam-macam. Adapun kalau cuma satu macam, nah, maka ambil yang paling dekat. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu al-aqlu min jawanibi qas'ah awit tomat. Yang berikutnya yaitu makan dari pinggir wadahnya, baik berupa nampan, piring atau yang lain. Jadi dimulai dari yang pinggir-pinggir. Jadi bukan langsung yang tengah, tapi dari yang pinggir-pinggir. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Bushrin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu min hawalaiha wa da'u dirwataha yubarak fiha." Kata Nabi. Kata Nabi berkaitan dengan apa? Makanan yang ada pada nampan. Jadi beliau punya nampan yang besar, yang cukup untuk 4 orang, dan beliau biasa makan bareng, makan bareng-bareng. Nah, ketika makanan sudah disediakan, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kulu min hawalaiha," makanlah dari bagian-bagian yang pinggir. Jadi pinggir-pinggirnya dulu. Wada'u dirwata, dan tinggalkan yang puncaknya itu yang tengah-tengah. Jadi kalau makanannya dibuat mundok itu apa? Itu sebabnya kalau makannya seperti itu, maka yang dimakan yang pinggir-pinggir dulu, tinggalkan yang puncaknya. Nah, kemudian Nabi mengatakan yubarak fiha, maka engkau akan diberikan barokah fiha, pada makanan tersebut. Nah, akan apa? Diberi barokah. Barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi dengan seperti itu kita mendapatkan barokah. Dengan makan dari pinggir-pinggir dulu, maka kita akan mendapatkan barokah dari makanan tersebut. Kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Kulu fil qas'ati min jawanibiha, wala ta'kulu min wastiha, fa innal barakata tanzilu fi wastiha." Nabi mengatakan, makanlah dari nampan, dari pinggir-pinggirnya. Kalau makan bareng pakai nampan,
maka yang dimakan pinggir-pinggirnya. Wala ta'kul min wasatiyah, jangan engkau makan dari tengahnya. Fa'innal barakata, sesungguhnya barakah yanzilu turun min wasatiyah, dari bagian tengahnya. Sesungguhnya barakah itu turun dari bagian tengahnya. Nah, jadi kalau yang dimakan pinggir-pinggir dulu, nanti barakahnya turun pada makanan tersebut. Nah, kalau langsung jujuk tengah nih, yang dimakan langsung tengahnya, barakahnya hilang. Nah, barakahnya hilang. Nah, tidak turun pada makanan tersebut. Nah, ini diantara yang diajarkan Rasulullah SAW. Perkara yang kelihatannya sepele dan banyak tidak diperhatikan oleh umatnya, dimakan dari pinggir-pinggir. Nah, baik, kemudian diantara adab makan yang berikutnya yaitu adamul akli muttaqiyan, yaitu makan tidak sambil bersandar. Jadi makannya tidak sambil bersandar. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaqian, la akulu, aku tidak makan muttaqian, sambil bersandar. Nabi mengatakan bahwasanya beliau itu tidak makan sambil bersandar. Baik, kemudian diantara adab makan yang berikutnya yaitu alla ya'iba ta'aman, tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Tapi biasanya yang seperti ini bapak-bapak ketika dimasakkan sama istrinya kok kasinan, akhirnya apa? Marah, opo itu asin. Nah, yang seperti ini tidak perlu ya. Kalau memang seandainya dia mau makan, dimakan saja. Kalau seandainya tidak selera, tidak minat, ya tinggalkan, tidak usah dimakan. Tidak perlu dikomentari, tidak perlu dicela, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sama sekali mencela makanan. Ini Nabi, belum pernah sama sekali Nabi mencela makanan. In ishtahahu akalahu, kalau Nabi itu berminat untuk makan, selera untuk makan, maka beliau memakannya. Wa illa, kalau tidak, tarokah, beliau tinggalkan. Jadi kalau beliau berselera makan, maka beliau makan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau beliau tidak suka, tidak selera makan, maka beliau tinggalkan. Tidak dicela, tidak dikomentari yang macam-macam. Ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang menunjukkan apa? Kesempurnaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mencela makanan. Ya. Karena itu adalah merupakan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dicela. Tapi justru sebaliknya, kita wajib mensyukurinya. Kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencelanya. Nah, baik, kemudian diantara adab makan yang berikutnya yaitu adamus syab, ya, makan tidak sampai kenyang, ya, tidak sampai kekenyangan ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min batnin bihasbi ibni Adam uqulatun
yuqimna sulbahu. Jadi Nabi mengatakan mala'a adamiyun wi'aan, tidak ada seorang anak Adam, seorang manusia yang memenuhi wadah syarran min batni, yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Nah, jadi kalau memenuhi wadah, memenuhi ember, memenuhi bak kamar mandi itu bagus. Nah, yang jelek, yang buruk itu memenuhi perut. Kemudian Nabi mengatakan bihasbi ibni Adam ukulatus yuqimna sulba. Cukup bagi anak Adam itu makan yaitu beberapa suapan. Cukup bagi anak Adam makan beberapa suapan yang yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan punggungnya. Maksudnya yaitu beberapa suapan yang cukup untuk untuk tubuhnya. Jadi tidak berlebihan. Jadi cukup untuk energi bagi tubuhnya, cukup untuk beraktivitas. Tidak berlebihan. Karena ketika kita makan dan kok kebetulan makanannya enak sesuai dengan selera kita, kadang apa? Tantuk ya. Satu piring kurang, tambah 2 piring. Terus seperti itu ya. Sampai kekenyangan. Tidak perlu seperti itu. Jadi cukup beberapa suapan. Kemudian fa in kana la mahalata fa sulutun li ta'amihi wa sulutun li syarabihi wa sulutun li nafasihi. Fa in kana la mahalata, kalau seandainya tidak bisa dihindari, ya, jadi tidak bisa dihindari, harus makan lebih dari sekedar beberapa suapan, tidak bisa dihindari, harus lebih. Maka bagaimana? Yang mengatakan fasulu sulitan, maka sepertiga itu untuk makanan, itu sepertiga dari perut itu untuk tempat makanan, kemudian sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk nafas. Jangan dipenuhi. Baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya yaitu adamun nafkhi fit ta'ami wasyarabi, yaitu tidak boleh meniup makanan atau minuman. Biasanya kalau makanannya masih panas atau minum kopi, minum teh masih panas, biar dingin ditiup, ditamoni ya. Yang seperti ini apa? Seharusnya ditinggalkan. Nunggu kalau sudah dingin, nunggu kalau sudah dingin. Ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan naha Rasulullah SAW anin nafkhi fit ta'ami wasyarabi. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW melarang apa? Anin nafkhi, meniup, fit ta'ami, meniup makanan, wasyarabi, dan meniup minuman. Meniup makanan yang dimasak masih panas, kemudian agak dingin ditiup, atau minuman yang masih panas agak dingin ditiup. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian adab yang berikutnya yaitu adamu tarki al-luhmati as-saqitati, yaitu tidak membiarkan makanan yang jatuh. Jadi kalau kita makan kemudian ada makanan yang jatuh, itu jangan dibiarkan. Tetapi bagaimana?
diambil, kemudian kotorannya dibersihkan, kemudian yang bersih itu dimakan. Nah, tentunya ini kalau masih memungkinkan. Dan terus gimana kalau tidak memungkinkan? Misalkan kita makan kerupuk jatuh masuk ke kemana? Ke dalam air, malah kayak comberan. Kira-kira mungkin nggak dibersihkan? Nggak mungkin ya. Nah, maka kalau seperti itu ya tidak mengapa dibuang. Nah, yang dimaksud di sini kalau makanan jatuh dan masih mungkin dibersihkan kotorannya, maka kita ambil. Nah, kita ambil, jangan kita biarkan. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan itu hadir bersama kalian pada setiap urusannya. Nah, jadi pada setiap urusannya. Ketika makan ikut hadir, ikut makan. Ketika minum ikut minum. Ketika tidur ikut tidur. Termasuk ketika berhubungan dengan pasangannya. Nah, setan juga ikut nimbrung. Maka apa tadi diperintahkan sebelum melakukan sesuatu kita dimulai dengan membaca Bismillah. Nah, termasuk ketika makan. Nah, jadi Nabi menjelaskan bahwasanya setan itu ikut hadir bersama kalian dalam segala urusannya. Hatta yahduruhu inda ta'amihi, hingga setan ikut hadir bersamanya ketika dia makan. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa'idha saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit maka nabiha min adha. Apabila terjatuh suapan salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia bersihkan kotoran yang ada, kotoran yang ada pada makanan tersebut. Tsumma liyakulha, kemudian hendaknya dia memakannya. Kemudian hendaknya dia memakannya. Nah, wala tada'ha li syaitan, dan jangan biarkan makanan tersebut dimakan syaitan. Nah, jadi kalau dibiarkan tidak diambil, maka makanan tersebut akan dimakan oleh syaitan. Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu, kalau sudah selesai makan, maka hendaknya dia jilati jari-jarinya. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amin taqumul barakah, karena dia tidak tahu pada bagian mana dari makanan tersebut yang ada barokahnya. Nah, jadi Nabi mengatakan apa? Kalau selesai makan pakai tangan, maka hendaknya makanan yang tersisa yang nempel di jari itu dijilati. Kenapa? Apa alasannya? Karena kita tidak tahu bagian dari makanan tersebut yang ada barokahnya yang mana. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, yaitu kadang kita makan tidak sampai habis. Kadang masih ada sisa. Nah, alasannya apa? Bagiannya sinten? Bagiannya pite. Malah kesenangan pite oleh barokahnya. Nah, karena kita tidak tahu, siapa tahu bagian yang tersisa itu adalah bagian yang ada barokahnya. Nah, maka seharusnya kita makan itu sampai bersih. Bahkan Nabi mengatakan sampai yang ada di tangan itu hendaknya dimakan. Nah, karena tidak tahu di mana barokah dari makanan tersebut. Bisa jadi yang nempel di tangan kita itu yang barokah. Nah, baik. Nah, kemudian yang menjadi inti permasalahan kita di sini yaitu Nabi mengatakan apa? Apabila salah seorang makanan salah seorang di antara kalian itu jatuh, Nabi mengatakan fal yumit makana minah, maka hendaknya dia bersihkan kotoran yang ada. Summa liyakul, kemudian dimakan.
Ini menunjukkan kalau makanan jatuh kotor, maka diambil, dibuang kotorannya, kemudian yang bersih dimakan. Nah. Baik, kemudian adab yang berikutnya, yaitu adamul qiran fi tamri wa nahwihi idza kana yaqulu ma ahadin illa bi idzni. Yaitu tidak boleh double. Tidak boleh double jika makan kurma atau yang semisalnya, apabila dia makan bersama orang lain kecuali dengan izin dari orang tersebut. Nah, jadi kita makan bersama orang lain, apalagi bagiannya satu-satu, kemudian kita kebetulan makanannya kita pas makanan yang kita senangi langsung ngambil dua, maka seperti ini tidak dibolehkan. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqaruna rajulu baina tamrataini jami'an hatta yasta'dina ashabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang itu mengambil double, seseorang mengambil kurma dua hingga dia minta izin kepada yang punya. Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk bentuk tamak, rakus ada makanan. Kita makan satu-satu. Dan yang biasanya seperti ini anak kecil. Dan kalau orang yang sudah dewasa jarang kita dapatkan seperti ini. Kecuali kalau anak kecil, ya namanya anak kecil ya wajar. Karena anak kecil itu masih mementingkan diri. Kadang tidak mau berbagi, sehingga kalau mengambil makanan ya langsung double, bahkan nggak cuma dua, bahkan tiga atau empat, bahkan semuanya. Adapun kalau orang yang sudah dewasa ya jarang kita dapat, meskipun ada tapi jarang. Dan yang seperti ini tidak seyukianya kita lakukan. Baik, kemudian di antara adab makan yang berikutnya yaitu alhamdu ba'da ta'ami, yaitu membaca hamdalah setelah makan. Membaca hamdalah itu setelah makan. Sebelum makan baca bismillah, kemudian setelah selesai diakhiri dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw shariba qala alhamdulillah alladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW apabila beliau makan atau minum, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Nah, ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW setelah makan. Nabi mengatakan alhamdulillah, sebagai segala puji bagi Allah, alladzi at'ama, yang telah memberikan makanan, wasaqa, dan telah memberikan minuman, wasawwaqahu, dan memudahkan makanan tersebut masuk ke kerongkongan sampai ke perut, diproses. Wa ja'ala lahu makhraja, dan yang telah menjadikan jalan keluar bagi makanan dan minuman tersebut. Jadi memudahkan, jadi makanannya tidak mandek di dalam perut, tapi dimudahkan untuk keluar. Ini semua karena Allah Ta'ala.
semuanya kehendak Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum, makanannya bisa masuk ke dalam perut, lancar, kemudian bisa diproses sampai nanti keluar dari kotoran. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki tidak keluar atau susah keluar, mudah bagi Allah Ta'ala, dan akhirnya menjadi penyakit. Yang banyak ya, orang yang tidak bisa buang air, akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Ya, ini kalau kita mengetahui seperti ini ya, kalau kita mengetahui seperti ini, kita baru tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat besar sekali. Termasuk bisa buang hajat pun itu adalah nikmat. Nah, kita bisa mengetahui kapan? Ketika orang tidak bisa buang hajat. Nah, maka di antara doa yang dibaca setelah makan itu. Nah, baik, kemudian di antara doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang lainnya lafaz panjang. Kalau kita tidak hafal semua, ya paling tidak baca alhamdulillah. Paling tidak kita baca alhamdulillah. Kalau kita susah menghafalkan semuanya, paling tidak kita baca alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, itu berupa makanan, berupa minuman. Nah, jadi ada beberapa doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sebutkan ada beberapa doa, yaitu setelah makan. Nah, baik ibu-ibu jamaah kajian rahimani warahmatullah, ini diantara adab-adab dalam makan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya kita jaga. Dan barangkali ada di antara adab-adab tersebut yang sebenarnya kita sudah tahu. Ada di antara adab-adab tersebut yang sebenarnya kita sudah tahu. Dan ada sebagian yang barangkali baru kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Maka oleh karena itu, setelah kita mengetahui tentang adab-adab tersebut, maka seyogyanya kemudian kita amalkan. Karena kita belajar itu bukan cuma sekedar ingin tahu, tapi lebih penting dari itu kemudian kita amalkan. Kita setiap kali mulai pengajian senantiasa dimulai dengan berdoa. Di antaranya kita mohon ilman nafi'an. Kita mohon kepada Allah ilman nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang membuahkan amalan. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tetapi kemudian diamalkan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmunya itu bermanfaat. Kalau cuma sekedar tahu tetapi kemudian tidak diamalkan, maka ini tidak bermanfaat. Para ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amalan itu seperti pohon bila tanpa buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Apa gunanya kita punya pohon lebat besar tapi tidak ada buahnya, tidak ada manfaatnya. Tapi sebaliknya kita punya pohon meskipun tidak terlalu lebat, daunnya tidak terlalu besar pohonnya, tetapi banyak buahnya. Mana yang kita pilih? Tentunya kita pilih yang berbuah, pohon yang berbuah. Maka demikian juga dengan ilmu. Kita punya ilmu yang banyak, hafal ini, hafal itu, tahu ini, tahu ini.
bahkan disertai dengan dalilnya juga tahu tapi nggak ada amalannya, maka yang seperti ini tidak manfaat. Nah, maka sekali lagi saya ngajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan sehingga ilmu kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi. Baik, demikian. Dan sebelum diakhiri, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Sampun cekap, gak ada. Kalau tidak ada, barangkali demikian. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan yang bermanfaat bagi kita semua dan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua untuk mengamalkan ilmu kita. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.